Halo Mbak Prita. Halo, my sister, apa kabar? Baik, semoga Mbak Prita juga sehat ya. Mbak Prita, kita mau bahas ini kan banyak fakta terjadi ya, PHK, kita Ya, sudah tahu ada beberapa sektor begitu. Nah sekarang ada tidak solusi untuk kita ya tidak berdiam diri, melangkah sendiri dengan independen gitu? ya. Jadi pertama-tama saya tentu ikut prihatin apabila ada rekan-rekan kita yang memang terkena pemutusan hubungan kerja hingga pengurangan penghasilan. Mm-mm. Nah, kita harus ikhlas. Saya sarankan untuk jangan emosional supaya kita bisa memikirkan ke depannya seperti apa. Nah, untuk kita bertahan hidup, pastinya kita butuh cash, kita butuh pemasukan. Nah, Ya. oleh sebab itu, kita lakukanlah berbagai hal yang memang halal, yang bisa mendatangkan pemasukan buat kita. Artinya, keuntungan tipis tidak masalah. Yang penting kita ada istilahnya selisih lah dari modal dengan pemasukannya tersebut. Nah, jadi langkah pertama adalah yuk kita kenali dulu diri kita masing-masing, apa ya kiranya yang bisa kita kerjakan. Ya. Karena kan sebenarnya di masa pandemi seperti ini itu ada berbagai kebutuhan yang tetap ada, tetapi pemenuhannya itu yang mungkin tidak semudah seperti biasanya. Contoh untuk bahan makanan, kemudian mungkin untuk beberapa jasa-jasa yang memang masih memungkinkan dilakukan. Nah, kita bisa mengisinya di mana itu setiap orang yang berbeda-beda dan dia akan mengetahuinya masing-masing. Tadi Mbak Prita mengatakan mengenali diri sendiri dulu supaya bisa Ya. menentukan langkah berikutnya. Ada poin per poin yang sebenarnya bisa kita siapkan, Mbak Prita. Jadi Ya. apa saja yang mungkin kita lakukan? Poin pertama ketika misalnya ada yang ingin buka usaha, misalnya Mbak Prita, dengan modal ya tidak besar ya, apalagi memang income kan sudah tidak ada begitu kan, misalnya di Rp500.000 begitu. Apa yang bisa kita rencanakan? Ya. Ya, pertama adalah berarti dari 500.000 itu, katakanlah modal kita adanya segitu, tentukan jenis usaha yang memang kita bisa kerjakan. Katakanlah misalnya kita bisa mengerjakan untuk membuat bahan pangan pokoknya, atau malah kita mengerjakan seperti tadi Viti, ada bumbu-bumbu, atau memang kita mengerjakan misalnya langsung masakan jadinya gitu loh. Jadi tergantung dari modal yang kita punya, kita tentukan nih kita bisanya yang mana. Tetapi saran saya, jangan mencoba untuk langsung membuat dengan berbagai varian. Jadi kita tetapkan aja dulu. Kenapa? Karena semakin banyak varian, itu akan semakin tidak efisien proses produksinya. Karena kan jadi banyak nih yang harus dikerjakan. Sedangkan kalau kita fokus aja, katakanlah oke, bumbu, paling variannya hanya bumbunya pedas, tidak pedas. Nah, itu sebenarnya ada proses yang akan dijalankan satu, nanti baru dipecah. Bisa pedas tidak pedas mungkin di proses yang mana. Jadi akan lebih efisien. Itu contoh-contohnya seperti itu. Dan pun dengan penentuan target pembeli disesuaikan dengan orang sekitar dulu kali Mbak ya, supaya lebih ini. Nah, betul sekali. Jadi setelah kita tentukan jenis usahanya apa, pastinya yang kedua adalah siapa yang mau beli gitu loh. Karena ya percuma juga kita bikin kalau tidak ada yang beli. Otomatis dengan adanya penerapan PSBB seperti ini, opsi kita kan cuma dua. Kita bisa jual ke tetangga atau kita jual ke lewat online, tetapi juga hanya di sekitar. Kenapa? Karena bisnis rumahan biasanya nggak pakai bahan pengawet. Jadi otomatis kita jangan sampai stok kelamaan sehingga nanti kita pikir mau jualnya sampai keluar kota itu belum tentu bisa. Jadi kita start small aja, mulai dari kecil kita lihat lingkungan kita. Jadi masing-masing mensuplai hal yang berbeda-beda. Kira-kira Ya gitu. benar. Nah ini Mbak Prita, kita ada salah satu contoh masyarakat yang memulai bisnis dengan usaha minim sekali. Berikut dia pernyataannya. Saya modalnya kecil, kekecilan bahkan, saya menghindari belanja secara online gitu karena akan berat di ongkos kirim buat saya. Lagi pula saya tidak bisa membeli dalam jumlah yang banyak gitu, kayak kentang dan telur itu saya tidak bisa stok dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu saya lebih memilih ke pasar langsung. Nah, triknya untuk supaya modalnya tidak terlalu besar adalah saya mencari pedagang yang bisa menjadi langganan saya gitu, sehingga dia bisa memberi saya harga miring. Ya itu dia tadi Mbak Prita, modalnya minim jualan donat ya Mbak Prita. Nah ini berkaitan juga mungkin di poin kedua kita ya Mbak Prita, bahwa soal menentukan minat dulu, disesuaikan dulu kemampuannya kita, tapi harus untung. Nah itu yang gimana tuh strateginya? Ya,
Kalau harus untung itu kan berarti sebetulnya antara bahan baku dengan harga jualnya itu ya lebih tinggi harga jualnya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nih harga jual yang bisa dibeli oleh target market kita? Itu yang tahu kita sendiri, karena kita kan yang tahu kita jualnya kemana. Sekarang kan udah ada media sosial dengan bantuan Instagram atau Facebook, orang ikut bisa berjualan. Nah, dari situ kita kelola aja. Oke, katakanlah satu hari kita kepingin dapat untung berapa, ya udah berarti artinya kita tahu nih kalau modalnya sekian, misalnya satu hari pengen untungnya berapa, 500.000. Oke, berarti kalau modalnya itu 500.000 juga, kita harus punya omset 1 juta rupiah. Ya udah 1 juta rupiah ini kalau misalnya kayak tadi bisnisnya donat, ini jadi berapa donat nih? Artinya kita mesti target kan dengan sistem mungkin purchase order atau PO. Jadi oke, berarti kita target kita jualan sekian donat dalam satu hari. Ya sudah, kita fokus aja di situ. Jadi istilahnya kita nggak usah mikir, oh hari ini harus banyak, hari ini dikit dan sebagainya. Tetapi memang setiap hari dijadikan sama aja karena itu jadi target kita gitu sebetulnya. Oke, mengetahui pasar juga, mengetahui minat. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Kami masih akan segera kembali dengan Prita Gozi.